masa depan Dia telah rancangkan. Kasih yang menemukanku apa adanya, bersamanya ku siap berlari. House, yo. I'm working for the house. I'm nothing without you. I'm something with you. Alright, and have nothing to scare. I have hope to share. I have Jesus to share. Why are you worried? Yeah, yeah. Why are you worried? Yeah, yeah. Why are you running from His love? I won't be running without Him, but with Him I'm running in victor 600 horsepower like a genie. Like Elijah went to heaven with chariot of fire, with horses with fire. I'm running. Mengapa semua ini ku khawatirkan? Kehidupan masa depan Dia telah rancangkan. Kasih yang menemukanku apa adanya, bersamanya ku siap berlari. Serahkanlah kekhawatiranmu ke dalam tangannya. Kau turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running. For you are by my side, we're always by my side. Shalom jemaat terkasih, selamat bergabung di dalam online service GBI Battle. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kita percaya dalam keadaan kondisi apapun kita hari ini, kita selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan dalam doa, silakan menuliskannya di dalam kolom chat. So mari semuanya sebelum kita ibadah, kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapak terima kasih, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan mengumpulkan setiap kami Tuhan meskipun dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah. Mari bersukacita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya begitu besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselambi. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu.
betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, tiada seperti Tuhan Yesus. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Sama-sama nyatakan, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan, anugerahnya selalu baru, tiada berkesudahan sampai selama-lamanya, tiada berkesudahan. Oh, mari jemaat Mekar Wangi bersama-sama katakan, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus. Na, 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 oh, oh, na, 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 na. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na, 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 oh, oh, na, 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 na. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita selama-lamanya. Mari siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kasih-Mu mengalir menjamah setiap hati kami. Kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
nyatakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memberikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama nyatakan, mau memuji, sungguh-sungguh katakan, kami mau selalu puji Engkau Tuhan, kami mau selalu menyembah-Mu. Yes Lord, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang
angkat tangan di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Sungguh-sungguh nyatakan, sebab Kau layak. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Dia yang layak terima segala hormat pujian. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Sungguh-sungguh nyatakan, Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala Raja. Raja di atas segala Raja, Raja di atas segala Raja, Raja di atas segala Raja, Raja di atas segala Raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu berbicara buat setiap kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Buang Kemalasan, Kobarkan Kerajinan. Untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan dan juga dipakai Tuhan secara efektif, kita harus membuang kebiasaan buruk. Salah satunya adalah kemalasan dan menggantinya dengan kerajinan. Tuhan ingin kita rajin. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan memberikan perintah ini kepada Adam. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan memberikan perintah agar manusia bekerja. Dan perintah untuk bekerja ini sudah disampaikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita mesti rajin. Bahkan Paulus berkata dalam 2 Tesalonika 3:10, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan Yesus adalah teladan kita. Pagi-pagi benar dia sudah bangun, berdoa. Sepanjang hari dari pagi sampai petang dia melayani orang banyak. Dan seringkali malam dia berdoa semalam suntuk. Hidupnya berdampak, hidupnya jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dalam Yohanes 5 ayat 17,
Yesus berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau Allah Bapa bekerja, kalau Yesus bekerja, tentu kita anak-anaknya harus rajin bekerja. Dalam Matius pasal 25, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada hamba yang mendapatkan 5 talenta, dia kembangkan jadi 10. Ada hamba yang mendapatkan 2 talenta, dia kembangkan dengan rajin dan bertanggung jawab menjadi 4. Artinya ada kenaikan 100%. Tetapi hamba yang ketiga malas, dia simpan talenta di dalam tanah. Dan ketika tuannya datang, hamba ini mendapatkan hukuman. Sebab dikatakan engkau hamba yang malas, yang jahat dan tidak berguna. Berarti saudara sekalian, kemalasan adalah jahat di mata Tuhan. Kita menyia-nyiakan talenta, kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ada yang berpikir bahwa miskin itu adalah nasib. Ya memang udah nasibnya saya jadi orang miskin. Saya garis keturunan di atas juga miskin semua. Tapi saya yakin miskin itu bukan permainan nasib. Tetapi seringkali kemiskinan terjadi karena kita malas. Sedangkan kalau kita rajin kita akan berhasil. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Sekarang kita lihat apa ciri dari orang malas. Dalam Amsal 26 ayat 13 sampai 16 kita melihat ada 4 ciri orang malas yang dicatat di sini. Yang pertama, ayat yang ke-13, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Yang pertama saya lihat, pemalas itu adalah orang yang tidak suka bekerja, sebaliknya suka cari alasan. Ada singa, ada macan, saya nggak berani keluar, hambatannya terlalu besar, masalahnya terlalu banyak. Saudara, itu adalah alasan-alasan yang dicari-cari untuk dia tidak melakukan apapun. Orang rajin tidak cari alasan, orang rajin cari kesempatan, cari peluang yang baik untuk dia bisa mengembangkan diri dan karyanya. Saudara, orang malas itu hanya bekerja kalau disuruh, kalau diawasi. Kalau pengawasnya nggak ada, dia santai-santai. Karena dia menganggap bekerja itu adalah beban yang berat. Dia nggak pernah punya inisiatif. Ya disuruh aja males, apalagi nggak ada yang nyuruh lalu memunculkan inisiatif untuk melakukan sesuatu. Tentu tidak demikian. Yang kedua ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara tahu engsel kalau muter, tapi ya nggak kemana-mana, di situ saja. Balik kiri, balik kanan di tempat tidur. Ini menunjukkan si pemalas tidak menggunakan waktu dengan bijaksana. Suka tidur, saudara. Ya bangun siang. Kalau disuruh doa pagi mana bisa, karena dia lebih suka tidur. Suka menunda-nunda. Akibatnya dia kehilangan kesempatan yang penting dalam kehidupan. Dan seringkali hidup diwarnai dengan kekecewaan. Kalaupun bekerja dia hanya untuk menghabiskan waktu dan tidak excellent. Kalau dia kerja di kantor katakan pulangnya jam 5. Dia dari jam 3 nungguin. Aduh jarumnya kok jalannya pelan banget ya. Kapan sampai jam 5-nya. Ya kalau sudah teng langsung dia pergi. Karena itu ada yang disebut karyawan tenggo ya. Begitu tenggo dia langsung berangkat. Karena dia tidak sungguh-sungguh bekerja dari hatinya. Yang ketiga, di ayat yang ke-15, si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke dalam mulut. Jadi sudah taruh ke dalam pinggan, tapi untuk makan dia malas. Itu menunjukkan orang malas itu tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Idenya, angan-angannya kadang-kadang tinggi dan muluk, tapi dia tidak melakukan pekerjaan. Saya mau katakan, rencana yang terbesar kalah oleh tindakan yang terkecil.
Kita itu jangan cuma punya planning, tapi harus melakukan walaupun langkahnya kecil. Dan pemalas itu kalau sudah memulai, dia tidak pernah menyelesaikan. Nggak tuntas, mangkrak itu pekerjaan. Kalau ada mahasiswa yang sudah nulis skripsi bab 1, bab 2, tapi nggak selesai-selesai udah bertahun-tahun, ini masuk kategorinya malas, saudara. Karena orang malas itu bisa memulai tapi tidak bisa menuntaskan. Dan yang keempat, ciri orang malas di ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Tidak mau belajar karena rasa diri udah tahu, udah pinter, paling hebat, paling benar, orang lain salah semuanya. Bahkan dia seringkali mengkritik orang lain, pada orang yang dikritiknya itu jauh lebih bijaksana, jauh lebih benar daripada orang malas. Bayangkan kalau ini adalah sifat daripada orang malas, bagaimana dia bisa berhasil? Kalau ada tanda-tanda gejala ini dalam hidup kita, singkirkan dalam nama Tuhan, buang, dan kita ganti dengan kobarkan kerajinan. Nah, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 tadi Paulus bilang, barang siapa tidak mau makan, barang siapa tidak mau bekerja, jangan dia makan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena ayat 11 sampai 13 dia menjelaskan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatin dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kenapa kita harus bekerja dengan rajin? Karena Tuhan mau kita jadi orang yang rajin dan mandiri. Makan makananmu sendiri, nggak menjadi benalu, nggak jadi parasit bagi orang lain. Numpang hidup, malesnya luar biasa, numpang hidup kepada kakak atau kepada adik, kepada saudara, kepada family. Padahal sebetulnya saudara bisa mengembangkan dirimu lebih produktif daripada hanya numpang hidup saja, saudara. Sebab kalau kita tidak bekerja dengan rajin, mendapatkan sesuatu mandiri bagi diri kita, bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain? Alkitab berkata jangan jemu-jemu berbuat baik, jadi berkat untuk orang lain. Tapi kan harus mulai dari diri kita. Contohnya, orang yang rajin adalah Yusuf. Ketika Tuhan memberikan hikmat sehingga dia dapat mengartikan mimpi Firaun bahwa 7 tahun masa kelimpahan akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan, maka langsung dia ditugaskan melakukan tugas yang berat, yaitu apa? Selama masa kelimpahan disuruh untuk mengumpulkan gandum-gandum di seluruh lumbung-lumbung Mesir yang dia bangun. Dan ketika kelaparan terjadi, dia mulai buka lumbung, dia mulai jual, dia mulai kasih makan kepada orang-orang. Saudara, ide Yusuf bisa hebat, hikmat dari Tuhan, tapi kalau dia tidak mau mengimplementasikannya, nggak akan terjadi mujizat, malah orang akan mati kelaparan. Saya mau bilang, ide yang terhebat kalah oleh tindakan yang paling kecil. Hidup jangan terlalu muluk teorinya, tapi mulai melangkah dengan hal yang kecil. Perjalanan 1000 km dimulai dengan 1 langkah di depan. Hutan yang luas itu bisa terbakar habis karena ada setitik api atau korek api yang dinyalakan pada awalnya. Karena itu saudara sekalian, mari kita berani melangkah, rajin. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang rajin. Dan dia membuka begitu banyak jemaat di mana-mana. Dan supaya jemaat-jemaat itu tidak syak karena Injil baru diberitakan, orang belum terlalu ngerti apa artinya menabur di ladang Tuhan, Paulus bekerja sebagai tent maker, pembuat tenda. Jadi saudara, dia dapat uang bukan dari persembahan, dia dapat uang dari kerjaannya membuat tenda. Karena itu dia cocok sama Aquila dan Priscilla, karena pekerjaan mereka sama, pembuat tenda. Kalau sekarang pembuat tenda itu mungkin adalah orang yang suka bangun rumah, kontraktor, developer. Nah, jadi ada orang yang memang dipanggil melayani sepenuh waktu, seperti Petrus, tinggalkan jala, tinggalkan perahu, ikut Yesus sepenuh waktu. Jadi hamba Tuhan full timer, bekerja di gereja.
Tapi ada juga orang yang dipanggil seperti Paulus. Dia tetap ada pekerjaan di marketplace, tapi itu bukan tujuannya jadi kaya raya, bukan itu. Itu hanya mensuplai kebutuhannya untuk dia bisa melayani secara lebih efektif. Jadi kalau saudara ada panggilan jadi hamba Tuhan seperti Petrus penuh waktu, puji Tuhan, taati kehendaknya. Tapi kalau saudara ditempatkan Tuhan di marketplace, engkau bisa bekerja menghasilkan uang, dan engkau juga kemudian bisa melayani Tuhan karena engkau sudah memiliki kebebasan secara finansial. Itu adalah sesuatu yang berharga. Karena saya mau bilang bahwa Paulus hidupnya tidak lebih kurang efektif dibandingkan dengan Petrus. Dua-duanya efektif kalau tahu apa panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar, pernah berkata bahwa jenius itu hanya 1% karena inspirasi, ide hebat, tapi 99% adalah kerja keras. 1000 kali lebih Thomas Alva Edison melakukan percobaan untuk menemukan bola lampu pijar. Gagal. Tapi karena dia tekun, ulet, rajin, akhirnya dunia menjadi lebih indah karena penemuan daripada Thomas Alva Edison. Saya yakin sukses itu bukan karena kebetulan. Sukses itu adalah hasil kerja keras dan juga kerja cerdas. Work smart and work hard. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata demikian. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau saudara punya kapak yang tumpul, lalu saudara mau menebang pohon, maka engkau perlu tenaga yang besar, pohonnya juga nggak tumbang-tumbang. Tapi kalau saudara mengasah kapakmu lebih tajam, dengan tenaga yang ada, saudara akan lebih cepat menjatuhkan pohon itu. Ini bukan hanya sekedar work hard, kerja keras, tapi work smart dengan mengasah gergaji, mengasah kapak. Bagi kita itu berarti mengasah pemikiran kita, ikuti training, seminar, dengarkan pengalaman orang-orang yang lebih berhasil, sehingga ada wisdom yang kita terima dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, itu adalah hal yang sangat penting. Ada bagian Tuhan untuk memberkati kita, tapi ada bagian kita untuk berhasil. Work hard and work smart. Seorang pemuda datang kepada pendeta di gereja dan bilang, Pak Pendeta, bolehkah saya didoakan untuk saya dapat pekerjaan bagus yang gajinya besar? Oke, kamu sudah melamar kemana saja? Oh, perlu melamar ya Pak Pendeta? Nggak cukup ditumpangin tangan saja sama Pak Pendeta lalu jalan terbuka? Loh ya mesti ngelamar dong. Orang kan nggak tahu kamu itu keahliannya apa. Oh baik Pak Pendeta, cukup melamar satu pekerjaan? Satu kantor saja. Loh kalau bisa 10, 15 bahkan kalau perlu. Oh gitu Pak Pendeta ya. Cara bikin surat lamarannya gimana? Lah nggak usah tanya sama saya. Ya lihat di internet kan ada, atau orang-orang yang biasa kerja itu gimana caranya. Oh baik Pak Pendeta. Ngomong-ngomong kamu skillnya apa? Bahasa Inggris bisa? Enggak bisa Pak. Bahasa Mandarin? Enggak juga Pak. Jadi kamu bisanya bahasa apa? Bahasa roh Pak Pendeta, penyembahan. Loh bahasa roh itu bagus, tapi kalau mau kerja kan gak ada kaitan dengan bahasa rohnya saudara sekalian. Jadi skill kamu apa? Bisa komputer? Belum bisa Pak. Nyetir mobil? Gak bisa Pak. Jadi skillnya apa? Berdoa Pak. Waduh. Saudara kira-kira orang model begini kalau saudara didatangi oleh dia walaupun dia anak Tuhan, mau diterima atau enggak? Saya yakin kita harus mengembangkan kapasitas diri dan rajin. Kalau anak kita sekolah, kita ingin anak kita jadi anak pintar. Tapi kira-kira kalau saudara pilih pegawai, mending pilih mana? Yang pintar atau yang rajin? Pintar tapi malas, atau agak bodoh tapi rajin? Serba salah nih ya. Maunya pintar dan
rajin, jadi bos dia, nggak akan jadi pegawai saudara kalau pinter dan rajin kan. Nah jadi mendingan mana? Agak bodoh tapi rajin, atau pinter tapi malesnya nggak ketulungan. Kita kalau nyekolahin anak ingin anak kita pintar, tapi kalau kita merekrut pegawai ingin pegawai kita rajin. Saudara, dalam kehidupan bukan cuma kecemerlangan otak yang dibutuhkan, tapi kerajinan ya. Apalagi kalau udah rajin, pinter, wah luar biasa. Karenanya mari kita ingat moto ini, ora et labora, bahasa Latin artinya berdoa dan bekerja. Bagian Tuhan memberkati, bagian kita bekerja dengan rajin. Agustinus pernah berkata, berdoalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Allah, dan bekerjalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Anda. Kalau saudara doa sungguh-sungguh, karena kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sia apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan sudah buka pintu berkat bagi saudara, tidak akan ada yang bisa tutup. Karena itu berdoa, andalkan Tuhan. Tetapi kemudian bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Jadi kalau kita sudah doa, percaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, dan kita gunakan kemampuan itu mencapai keberhasilan. Kejadian 26 mencatat ada seorang anak Abraham yang bernama Ishak, yang pada musim kering dia tetap menabur pada masa kesulitan. Mungkin kalau sekarang lagi pandemi COVID, tetap nabur, tetap rajin, work hard, work smart. Dan Alkitab berkata, dia diberkati Tuhan dengan 100 kali lipat ganda, sehingga dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Tuhan memberkati orang-orang yang menabur. Tuhan memberkati orang-orang yang rajin. Petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Dengarkan sekali lagi, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Jika saudara tetap menaburkan banyak hal yang baik dengan kerajinanmu, bahkan pada masa sulit, ada pintu Tuhan yang terbuka dalam hidup saudara, dan dia bisa mengangkat engkau, memberkati engkau secara luar biasa. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti kita malas-malasan, tetapi kita melakukan bagian kita, lalu kita mengandalkan Tuhan, baru Tuhan akan buka jalan yang dahsyat bagi orang yang percaya. Saudara-saudara, jadi malas atau rajin adalah pilihan saudara dengan konsekuensinya masing-masing. Apa yang saudara harus pilih? Pilihlah hidup yang benar-benar efektif dan produktif. Saya pernah membaca satu kisah, ada seorang bapak memberikan pesan terakhir kepada dua orang anaknya, si sulung dan bungsu. Papanya pesan gini, nak, papa pesan ya, yang pertama, kamu jangan suka nagih hutang kepada orang lain. Dan yang kedua, papa pesan, kamu jangan kena sinar matahari langsung, terutama kalau kamu sedang kerja. Dengan dua pesan ini ayahnya meninggal. Anak itu berusaha bekerja di dua kota yang berbeda, juga tidak satu kota dengan ibunya yang masih hidup. Sekian tahun kemudian ibunya mengunjungi anak yang sulung, dan dia lihat anak sulungnya miskin. Lalu dia tanya, nak, kenapa kamu miskin ya? Karena pesan papa, mama. Loh, maksudnya gimana? Papa kan pesan, jangan suka nagih hutang. Jadi modal saya habis. Karena orang-orang yang suka utang sama saya nggak pernah tagih. Hilang duitnya. Lagi pula papa bilang, jangan kena sinar matahari langsung. Saya kan kendaraannya cuma ada motor. Karena itu kalau saya pergi dan pulang dari tempat kerja kan kepanasan. Karenanya setiap hari saya harus membayar taksi untuk pergi dan untuk pulang. Dan biayanya kan pasti lebih mahal daripada saya naik motor sendiri. Minggu depannya mamanya mengunjungi anak yang kedua, yang bungsu. Kaya, maju usahanya, diberkati.
Lalu dia tanya, "Nak, kenapa kamu bisa maju usahanya?" "Karena pesan papa, Ma." "Hah? Pesan papa?" "Iya, papa kan pernah bilang, jangan suka nagih hutang dari orang lain." Saya lakukan itu. Saya nggak pernah nagih utang, karena saya nggak pernah kasih utang sama orang. Kalau ada orang membutuhkan, saya nggak utangin. Saya berkati aja dia. Saya memberi sedekah supaya modal saya jadi berkah, katanya. Lalu kedua, papa juga bilang, jangan kena sinar matahari langsung. Saya kan cuma punya motor waktu mulai usaha. Karena itu saya berangkatnya pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit. Dan pulang dari pekerjaan, saya buka warung, buka toko. Pulang dari tempat pekerjaan malam karena matahari sudah tenggelam. Jadi orang tahu toko saya ini bukanya paling pagi, tutupnya paling malam. Karena itu dia berhasil. Lihat saudara, cara pandang yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nasihat yang sama membuat anak yang pertama jatuh miskin. Nasihat yang persis sama membuat anak yang kedua kaya raya. Apa yang membedakannya? Kerajinan. Karena itu saya dorong kita semua, kalau jadi pegawai, pegawai yang rajin. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang rajin. Ibu rumah tangga yang rajin. Jadi mahasiswa, mahasiswa yang rajin. Jadi pelayan Tuhan yang rajin. Karena Tuhan akan memberkati orang yang rajin dalam kehidupan. Bagian terakhir, saya mau menekankan agar kita juga jangan malas untuk perkara-perkara rohani. Kita juga harus selalu rajin untuk perkara-perkara spiritual. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo berkobar, jangan kendor, jangan seperti gadis bodoh yang memang bawa pelita, tapi ketika lama Tuhan belum datang, tidur dia, pelitanya padam, minyak cadangan tidak ada. Saudara, jangan sampai baru pandemi membuat kerohanian kita drop. Karena itu bagaimana supaya kita mengikuti nasihat firman, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang pertama, kobarkan gairah akan Tuhan. Rindu kepada Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Jaga api di dalam mezbah hatimu tidak pernah padam. Miliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Cintai Tuhan, andalkan Tuhan, utamakan Tuhan lebih daripada apapun. Yang kedua, kobarkan semangat pelayanan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan hanya sibuk perkara duniawi, kerja, olahraga, tapi lupa kepada Tuhan dan pelayanan. Saudara, ayo kobarkan semangat untuk melayani. Rajinlah melayani, lakukanlah karya besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang malas gak akan melakukan karya apapun bagi Tuhan, apalagi kalau ada alasan seperti pandemi. Tapi kalau kita rajin, kita akan melakukan karya besar untuk Tuhan. Saya membaca George Muller, seorang dari Inggris, yang hatinya terbeban karena melihat banyak anak-anak yatim piatu terlantar di jalan-jalan. Lalu kemudian dia menyewa rumah untuk menampung pertama-tama 43 anak yatim piatu. Dia kasih makan, dia sekolahkan. Beberapa rekannya melihat lalu mensupport sehingga akhirnya George Muller bisa membangun sebuah gedung. Nggak lagi sewa, dia bangun gedung dan lebih banyak anak-anak yatim piatu yang bisa dilayani. Lama-lama gedungnya dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Dan ada 2.000 lebih anak yatim itu bisa ditampung di panti asuhannya. Ada 110 orang bekerja di sana. Dan selama masa pelayanan daripada George Muller sekitar 60 tahun, ada lebih dari 9.500 anak yang dilayani di dalam panti asuhannya. Orang yang rajin akan melakukan terobosan-terobosan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, pada masa pandemi ini kita juga mau melakukan banyak hal untuk Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita baru saja meresmikan 5 gedung gereja, 3 di Timor, Soe dekat daerah Kupang, Soe, Nusa Tenggara Timur, dan 2 lagi di Sumba, saudara sekalian.
Ini satu contoh yang berapa hari lalu diresmikan. Ini gedung gereja yang lama, memang kelihatannya dari batu ya, batako, tapi miring. Karena memang bukan insinyur ya, orang-orang desa, jadi udah jadi miring. Nggak berani dimasukin, takut roboh. Kita bilang udah kita bangunkan. Dana dari pelayanan misi berkat, dari GBI Battle, dari persembahan diakonia misi yang kita suka berikan. Kita nggak kasih duitnya ke mereka, kita bangunkan saudara-saudara. Sampai jadi terima kuncinya 2-3 hari yang lalu diresmikan. Ada satu full timer kita dari Jakarta yang jadi utusan ke sana, saya mengikuti dari Zoom. Dan mereka sangat senang sekali, bisa nampung kira-kira 100 orang. Dengan tempat yang bagus saudara sekalian. Dan ada 5 yang kita sudah lakukan. Bulan Desember atau Januari akan ada 5 lagi yang diresmikan gedungnya. Ada tempat yang lain juga di Maluku Utara dan provinsi yang lain. Kita terus lakukan saudara. Ada hamba Tuhan yang bilang gini, saya 2 tahun lalu sudah hampir mundur dari pelayanan. Karena yang saya layani orang-orang miskin di tempat ini. Kena pandemi lagi saudara sekalian. Dan dia menjadi iri karena dia lihat di daerah itu juga ada gereja yang gedungnya bagus. Lalu dia bilang, Tuhan saya kan sama-sama melayani, kenapa dia punya gedung? Saya cuma bilik, ditiup angin aja bisa roboh semuanya. Nggak ada kursinya, cuma dari kayu itu saudara digergaji begitu orang bisa duduk di sana. Sangat sederhana. Saya lihat kadang gitarnya itu dari kayu apa, ya dia bikin sendiri, nggak ada lubangnya, dikasih senar-senar gitu bisa bunyi. Kita bilang untuk gereja semacam itu, kita sumbang sound system, kita sumbang keyboard, kita sumbang gitar. Kalau nggak ada listrik, gitar 2 biji berangkat ke sana. Kalau ada listrik, sound system dan sebagainya. Puluhan gereja kita bantu. Dananya dari mana? Tuhan selalu sediakan melalui anak-anaknya. Juga gereja-gereja ini sudah puluhan saudara yang kita sudah buat dan akan buat lagi. Kira-kira 150 jutaan lah satu proyek. Tapi Tuhan selalu cukupkan. Dan mereka bilang, saya seperti mimpi. Karena 2 tahun lagi susah gitu. Kenapa ya gereja ini jelek? Saya udah 10 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Nggak bisa, nggak punya daya untuk bangun. Karena jemaat kami miskin. Tapi satu hamba Tuhan bilang 2 tahun yang lalu ketika saya sedang nangis berdoa. Seperti Tuhan ngomong di hati saya. Anakku, gereja gedung, gereja yang buruk pun seperti yang kamu layani adalah gerejaku. Aku yang punya. Kamu layani saja dengan setia. Aku yang akan siapkan gedung gereja bagimu. Dia bingung gimana caranya, tapi dia ngomong sama jemaat. Kita layani Tuhan, hidup benar. Nanti Tuhan bilang akan disiapkan. Berapa bulan lalu saudara sekalian, dia merupakan salah satu orang yang kita kasih tahu, kami akan bangunkan gereja Anda. Mungkin 4 bulan selesai. Dan dia hanya tinggal terima kuncinya. Pak udah gak usah bikin apa-apa, terima kunci aja. Dan dia bilang ini mujizat, ini seperti mimpi. Saudaraku, apa yang kita tabur gak pernah sia-sia. Orang di daerah-daerah mengalami Tuhan, melihat mujizat karena taburan apa yang kita lakukan. Ayo kita melayani dengan rajin, melakukan perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh berdiam diri, kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ayo lakukan sesuatu bagi Tuhan, rajin ibadah, ikuti kelompok sel, pelayanan bagi Tuhan, ajak teman-temanmu datang kepada Tuhan. Janganlah kerajinan kendor, biarlah rohmu selalu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku.
Yesus kau kemuliaanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang bisa kami lakukan bersama-sama, dan kami berdoa biarlah kekuatan-Mu senantiasa Engkau nyatakan menjadi penopang bagi setiap kami, menjalani kehidupan kami, hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menengadahkan tangan kami sekarang, biarlah kiranya Bapa menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kepada setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kami, dan biarlah berkat-Mu senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami, berkat dari Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian.